adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Selasa 30 Januari 2024, hari biasa, pekan keempat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu telah memberikan teladan untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang telah menyalibkannya. Semoga Yesus Kristus, Putramu, membebaskan kami pula dari segala bentuk kebencian dan hasrat untuk balas dendam, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat dia memohon kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, maka ia berpaling tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin kau bertanya siapa yang menjamah aku? Dan Yesus memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakku sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu,
Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnyalah tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Vincent. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Tanggapan Romo mengenai Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Terima kasih, selamat pagi. Kamu punya ibu? Punya. Andaikan ya, ibumu sakit, kamu punya uang terus kemana saja sudah pergi, masih sakit. Dan apa yang kamu lakukan? Ayo, Mengobati. ya sudah, kamu mengobati ke sana, ke sini, ke sana. Berdoa. Ya. Nah, kasus Yairus ini hebat. Dia bukan orang Yahudi loh. Ya. Tapi dia mendengar bahwa Yesus mengadakan penyembuhan. Maka dia berikhtiar mencari Yesus. Menceritakan kepada Yesus. Pasti ini jauh. Ya. Maka lalu dia mengundang Yesus datang. Namun di tengah perjalanan itu digambarkan dalam Injil, ada seorang ibu yang sudah berapa tahun pendarahan. Ya? Dia bilang, kebetulan dia lewat, tak pegang jubahnya, pasti aku sembuh. Sembuh ya. Tetapi Yesus merasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya dan bertanya, siapa sih yang pegang jubahku? Sebenarnya gusar, tetapi kali dialah tampil, aku disembuh. Dan Yesus menegaskan dengan jelas, pulang, kau sudah sembuh. Artinya bahwa di balik peristiwa ini kita harus melihat bagaimana Yesus punya cinta kasih kepada kita semua melalui contoh-contoh. Kalau kita ada kemauan, maka akan ada jalan. Karena itu penyakit itu kalau kita sakit ya ke dokter. Tetapi jangan lupa dalam proses ke dokter itu kita harus berdoa supaya apa yang dilakukan itu betul-betul berguna bagi si sakit dan sembuh. Sebagaimana Yairus berusaha, biarpun dia bukan orang Yahudi, tidak peduli, yang penting anakku sembuh. Itu konsepnya. Dan Yesus pun juga dengan penuh cinta kasih memberikan begitu banyak kesempatan. Nah, seperti kepada Romo, sembuh dari kanker itu dengan doa, bukan karena kehebatnya saya, bukan. Dengan doa-doa berserah kepada Dia. Percaya dengan iman yang teguh bahwa kalau Tuhan mau, semuanya akan terjadi. Dan itu memang sudah terjadi dari peristiwa Injil pada hari anak Yairusnya. Bangkit, mati kan hidup kembali. Kali takut katanya. Lalu ibu yang pendarahan berpuluh tahun itu sembuh. Maka mari sudah kita kasih, kita ini bukan orang yang sempurna. Kalau kita sakit kita berobat, tetapi sebelum kita sakit kita mesti jaga kesehatan kita, apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan. Kalau kita sakit kita ke dokter, tetapi juga mengisinya dengan doa-doa. Bawalah kepada para pastor intensi doa supaya disembuh. Ya? Kalau itu hal itu terjadi dengan iman yang kokoh dan kuat, maka semuanya akan terjadi. Mengikuti Yesus bukan sia-sia, kita mendapatkan berkat-berkat berkelimpahan. Semoga pengalaman Yairus dan ibu yang pendarahan ketika kita alami, mereka sembuh,
dan mereka